Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi di pelajaran matematika. Hari ini saya lanjutkan materi minggu lalu. Kali ini membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan yang terdiri dari 1 membandingkan 2 pecahan, 2 mengurutkan bilangan pecahan. Tetapi sebelum saya lanjutkan ke materi ini, akan saya bahas materi minggu lalu. Ya, mohon maaf, akan saya bahas latihan soal minggu lalu. Nah, di situ ada 4 soal yang saya berikan minggu lalu dan sudah kalian kerjakan. Akan kita bahas satu per satu. Nah, dari keempat soal ini ternyata ada dari kalian yang kesulitan di nomor A, B, C maupun yang D. Saya bahas yang pertama, 18 per 48. Kamu sudah lihat soalnya. Tentukan bentuk sederhana dari pecahan-pecahan berikut ini. Yang pertama 18 per 48. Ya, ini jika kita sederhanakan. Kalau kamu mau menyederhanakan, maka kamu cari faktornya. Faktor dari kedua bilangan itu, baik dari 18 maupun 48. Kamu cari FPB-nya bisa, kamu bisa menggunakan pohon faktor juga bisa, atau mungkin kalau kamu sudah terbiasa dengan pembagian, nah kamu bisa langsung membagi kedua bilangan tersebut ya. Misalkan kita bagi dengan 6. Kalau membagi ya, kalau membagi berarti antara pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Ini sama-sama kita bagi dengan bilangan 6 atau angka 6. Nah, ini mohon maaf anak-anak, tulisannya agak jelek ya. Kemudian ini 18 dibagi 6 dan 48 dibagi 6. 18 dibagi 6 hasilnya 3, 48 dibagi 6 hasilnya 8, sehingga hasil dari pecahan 18 per 48 jika disederhanakan adalah 3 per 8. Kira-kira bisa disederhanakan lagi? Atau mungkin kalau kamu cari faktornya, kira-kira dari kedua bilangan itu bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa ya. Nah, karena tidak bisa, maka ini adalah bentuk yang paling sederhana dari 18 per 48. Nah, sekarang kita bahas soal yang kedua, 180% ya, 180%. Ingat ya, kemarin saya bilang juga persen adalah per 100, berarti 180% kita jadikan pecahan 180 per 100 ya. Jadi 180% kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 180 per 100. Nah, kamu perhatikan penyebutnya adalah 100 ya. Nah, kita bagi dengan faktor bilangannya, faktor dari 100 yang mungkin bisa kita bagi, yang atau habis dibagi ya. 180 kita bagi dengan 20, begitu pula 100 kita bagi dengan 2, atau bisa juga dalam bentuk seperti ini. Jadi kamu bisa menggunakan cara coret juga, cara mencoret seperti ini. Jadi bilangannya kamu, atau bilangan pecahannya kamu coret langsung. Nah, untuk selanjutnya kita bahas yang C, yaitu 625 per mil. Karena per mil maka per 1000.
ya, sehingga 625 per mil sama dengan 625 per 1000. Ingat ya anak-anak ya, 625 per 1000. Caranya sama seperti mengerjakan yang persen. Jadi sama-sama kita bagi dengan faktor bilangan ya. Jadi faktor dari 625 dan faktor dari 1000. Nah, karena di sini saya gunakan bilangan atau angka 225. Nah, sehingga hasilnya 1000 dibagi 25 hasilnya 40, kemudian 625 dibagi 25 hasilnya 25, sehingga 625 per mil hasilnya sederhananya, atau jika diubah dalam bentuk pecahan yang paling sederhana adalah 25 per 40. Ini bukan yang paling sederhana, kita masih bisa menyederhanakan lagi ya. Jadi bisa kita sederhanakan lagi, kita cari faktor dari 40 dan faktor dari 25. Jadi ketika kamu menyederhanakan dan kemudian hasilnya masih bisa disederhanakan, kamu boleh menyederhanakan lagi sehingga kamu mengubahnya ke dalam bentuk pecahan yang paling sederhana ya. Ini 25 per 40, ini sama-sama kita bagi dengan bilangan 5, hasilnya adalah 5 per 8. Jadi hasil dari 625 per mil bentuk paling sederhananya adalah 5 per 8. Itu yang saya lingkari. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yang D, yang terakhir, ya ini 1,25 ya, 1,25. Kamu perhatikan ada berapa angka di belakang koma, mungkin sudah pernah dibahas di SD ya. Jika ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya atau pecahannya, bentuk pecahannya menjadi 125 per 100 ya. Saya ulangi, bentuk pecahannya menjadi 125 per 100. Nah, caranya sama seperti sebelumnya. Jadi kamu cari faktor dari 100, juga faktor dari 125. Di sini sama-sama saya bagi dengan angka, atau sama-sama kita bagi dengan angka. Bisa kamu misalkan memulai dengan kamu bagi 5 dulu juga boleh, kemudian kamu bagi dengan 25 langsung juga bisa ya. Jadi kamu bisa menggunakan faktor dari bilangan 100 dan juga 125. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 25. Itu mohon maaf anak-anak, memang tulisannya ya, tulisannya yang atas agak kurang jelas, yaitu 25 bukan 15, sehingga hasil akhirnya adalah 5 per 4. Oke anak-anak, nah sekian pembahasan kita hari ini ya. Tetap nanti di akhir saya beri kalian soal lagi, dan saya berpesan untuk selanjutnya ketika kamu mengalami kesulitan, kamu bisa menghubungi Bu Eni lewat chat pribadi. Nah, kamu juga memanfaatkan LKS-mu untuk mengerjakan soal-soal latihan yang ada